Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Bahasa Indonesia bersama saya Linda Handayani. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tata kalimat edisi kedua. Di EduNext ini ada pada modul ketujuh. Kita mulai ya. Materi tata kalimat kedua ini merupakan bagian terakhir dari materi tata kalimat yang bisa kamu simak pada EduNext. Agenda kita hari ini adalah pertama, saya akan menjelaskan kalimat rancu, lalu kalimat tidak lengkap, kalimat tidak logis, dan kalimat tidak sejajar. Empat kesalahan kalimat ini membuat kalimat kalian pada karya ilmiah menjadi tidak efektif. Jadi, kalian perlu menghindari empat kesalahan kalimat ini. Oke, kita masuk ke kalimat rancu ya. Kalimat rancu atau kekacauan pada makna terjadi akibat penggabungan dua kata atau dua pola kalimat yang benar sebetulnya ya. Keduanya tuh benar, tapi karena digabungkan jadinya salah ya. Kalimatnya menjadi hiperkorek disebutnya. Dan itu kacau jadinya maknanya. Biasanya ini terjadi pada kalimat kompleks ya, kita lihat. Nah, kekacauan kalimat bisa terjadi pada penggabungan dua kata atau dua bentukan kata ya. Misalnya, kamu pakai kata dilebarkan dan diperlebar, digabungkan jadi diperlebarkan gitu. Seringkali, ya sering atau berkali-kali. Kamu pilih salah satu sebetulnya, tidak perlu menggabungkan keduanya. Dengan tidak menggabungkan keduanya, kamu mendapatkan alternatif kata-kata untuk kalimat berikutnya, ya. Ini sebetulnya sangat membantu untuk mempermudah penulisan karya ilmiah, ya. Kata dan lain sebagainya. Ini sering sekali terjadi digunakan. Ya, mungkin karena ingin menambah jumlah kata agar lebih banyak pada kalimat, tapi jadinya salah ya. Kamu harusnya menggunakan kata dan lain-lain atau dan sebagainya. Begitu ya. Dan ini ada contohnya yang lain, kadangkala, gunakan kadang-kadang atau ada kalanya pada zaman dahulu kala, zaman dahulu atau dahulu kala ya, karena zaman dan kala itu maknanya sama. Mempertinggikan, gunakan kata mempertinggi atau meninggikan. Begitu ya. Mempertinggi artinya sudah tinggi, tapi masih perlu ditinggikan. Jadinya mempertinggi. Ya, kalau meninggikan masih pendek, perlu ditinggikan gitu. Jadi sebetulnya dua kata ini tuh beda makna. Kita harus menggunakan kata tersebut sesuai dengan keperluan. Ya. Oke, ini contoh. Tembok sekolah dipertinggikan untuk menghindari gangguan pencurian. Gitu. Kalau memang temboknya masih pendek, ya, berarti seharusnya ditinggikan. Gitu. Ya, tembok sekolah ditinggikan untuk menghindari gangguan pencurian. Tapi kalau udah tinggi, ingin ditinggikan lagi, dipertinggi pakainya ya. Tembok sekolah dipertinggi untuk menghindari gangguan pencurian gitu. Kemudian ada lagi ini peralatan yang dibutuhkan adalah komputer, kamera, pengeras suara dan lain sebagainya. Ya. Di sini kalau kalian perlu ya tambahkan dan lain-lain atau dan sebagainya, jangan pakai dan lain sebagainya ya. Jadi kalimatnya rancu begitu. Lalu terjadi juga penggabungan dua pola kalimat ya. Akibatnya sama, kalimatnya jadi hiperkorek, kalimatnya jadi kacau gitu. Nih di sini ada ya. Menurut pakar arkeologi mengatakan bahwa Candi Prambanan dibangun pada masa Kerajaan Medang Mataram. Ketika kamu menggunakan kata menurut, ya, ini tidak tepat kalau menggunakan kata mengatakan, ya, apalagi ada bahwa, ya. Menurut pakar arkeologi, koma di sini ya, menurut pakar arkeologi, Candi Prambanan dibangun
pada masa kerajaan Mendang Mataram. Gitu. Ya, ini kalimatnya pasif ya. Anak kalimat ada di depan. Begitu. Nah, kalau kalimatnya mau aktif, pakar arkeologinya menjadi subjek. Pakar arkeologi mengatakan Candi Prambanan dibangun pada masa kerajaan Mendang Mataram, gitu. Dan tidak perlu pakai kata bahwa di sini ya, ini juga terpengaruh struktur bahasa asing. Kamu terbiasa mendengar kata Z pada pengutipan dalam bahasa asing dan itu berpengaruh terhadap bahasa Indonesia ya. Jadi sebetulnya dalam bahasa Indonesia tidak perlu. Oke, jadi kamu perlu pilih antara penggunaan kata menurut di depan ya atau menggunaan kata penggunaan kata mengatakan setelah subjek gitu ya. Jangan gunakan keduanya dalam sebuah kalimat. Itu untuk kalimat rancu. Ya, contoh-contoh yang lain ada di buku. Kemudian ada kalimat yang nirlengkap. Kalimat yang nirlengkap ini terjadi karena kekurangan subjek atau predikat. Karena pada dasarnya sebuah kalimat utuh itu paling tidak terdiri atas subjek dan predikat. Tapi mungkin karena kamunya buru-buru, gagasannya terlalu banyak, akhirnya ternyata kok itu subjek semua yang diperluas gitu ya. Atau terlalu panjang kalimatnya kamu potong ya dengan titik. Misalnya kamu kalimatnya kompleks terlalu panjang. Ya udahlah saya potong aja pakai titik gitu ya. Ternyata karena kamu memotong di mana saja gitu, akhirnya setelah titik itu kalimatnya tidak lengkap, malah jadi anak kalimat aja nggak ada subjeknya gitu. Atau nggak ada induk kalimatnya. Itu juga jadi salah gitu ya, kalimatnya tidak efektif. Ini contohnya. Jika tidak ada dukungan masyarakat, tidak akan terwujud, katanya gitu ya. Apanya? Ini akibat ada kata jika di sini. Jika itu penanda anak kalimat ya. Jika tidak ada dukungan masyarakat, koma di sini seharusnya karena apabila ada kata jika di depan berarti dia kalimatnya diinversi gitu ya. Di sini harus ada subjek ya. Misalnya, kegiatan ini tidak akan terwujud. Gitu misalnya di sini. Gitu ya. Kemudian, nah ini subjeknya diperluas akibat kemunculan kata yang di sini ya, nih. Film produksi dalam negeri yang kurang bermutu, yang tidak mampu bersaing di pasaran. Seharusnya film produksi dalam negeri yang kurang bermutu, ini hilangkan ya, tidak mampu bersaing di pasaran. Ya. Kemudian kalimat yang ketiga nih, sehingga masalah itu dapat diatasi. Ini yang saya sebutkan tadi, karena kalimat kalian kompleks, lalu kalian memotong di mana saja gitu. Dan emang paling enak gitu ya memotong sebelum kata sehingga. Dikiranya kata sehingga ini adalah kata penghubung antar kalimat, padahal salah gitu ya. Kata sehingga ini harus ada di dalam sebuah kalimat. Kalau di dalam tulisan kamu ada kata sehingga di awal kalimat, sebetulnya kata sehingga ini dan seterusnya sampai titik adalah serangkai dengan kalimat sebelumnya gitu. Kamu harus menghilangkan titiknya lalu mengecilkan huruf S ini gitu ya. Karena kata sehingga tidak pernah ada setelah titik. Ya, dia harus ada di dalam kalimat gitu. Misalnya berkat bantuan para peneliti yang sangat kooperatif sehingga masalah ini dapat diatasi. Gitu contohnya ya. Tapi itu satu kalimat, nggak usah dipisahkan dengan menggunakan titik. Begitu. Itu untuk contoh kalimat yang nirlengkap ya, perlu kamu perbaiki. Selanjutnya ada kalimat nirlogis. Ya, kalimat nirlogis ini terjadi akibat ketidakcermatan pemilihan kata. Ini murni karena ketidakcermatan. Ya, perbaikannya pun perlu kamu ubah secara struktural karena makna ya yang salah gitu. Di sini yang kencing harus disiram. Ya, bayangkan kalau kamu
kencing gitu ya di sebuah toilet yang ada tulisan ini, saya yakin kamu nggak akan mau gitu. Mana mau nanti kalau kamu kencing kamu bakal disiram gitu kan ya. Seharusnya yang kencing harus menyiram paling tidak ya, atau yang kencing harus membersihkan kembali toilet gitu kan ya, atau menginjak acara berikutnya. Acara itu tidak bisa diinjak ya, tapi ini sangat sering muncul dalam acara-acara ya. Waktu dan tempat kami persilakan ya. Siapa yang dipersilakan berarti? Waktu dan tempat, bukan orang yang akan berbicara ya. Seharusnya perbaikannya adalah Bapak Rektor yang kami hormati, waktu dan tempat kami sediakan, misalnya gitu ya. Nah, kemudian ini, pada hari kematiannya terdapat iring-iringan jenazah yang akan mengantarkan ke pemakaman, ya. Awalnya sih iya kayak wah gitu kan, bombastis. Tapi bayangkan kalau yang ada di depan masjid ya sebelum pemakaman itu adalah iring-iringan jenazah, bukan iring-iringan manusia. Kalau iring-iringan jenazah berarti jenazahnya yang beriringan ya. Semua tuh jenazah banyak kan, menyeramkan ya kalimatnya gitu. Jadi seharusnya terdapat iring-iringan manusia yang akan mengantarkan ke pemakaman gitu. Lalu kalimat tidak sejajar. Kesejajaran dalam kalimat efektif termasuk kalimat ragam ilmiah mensyaratkan bentuk dan struktur yang digunakan harus paralel gitu. Bagaimana sih paralel itu? Ini ada contohnya ya di sini pada kalimat lokasi untuk kantor baru. Maaf ya ini rada-rada eh, menempel. Lokasi untuk kantor baru telah dipilih, tetapi direktur belum menyetujuinya. Nah, di sini tidak sejajar antara dipilih dan menyetujuinya gitu. Kesejajaran kalimat itu adalah seni dalam menulis karya ilmiah, ya. Jadi mungkin awalnya nggak ada masalah tuh gitu. Tapi dari sisi kenyamanan kita membaca kurang enak gitu ya. Coba kalau begini kalimatnya. Coba kalau begini kalimatnya. Kasih untuk kantor baru telah dipilih, tetapi lokasi itu belum disetujui. Jadi kita menggunakan kata dipilih dan disetujui. Ini sejajar ya verbanya. Mungkin hanya itu materi untuk tata kalimat yang kedua. Perlatihannya ada di EduNext pada assignment, penjelasan tentang halaman berapa perlatihannya dan bagaimana format data untuk pengumpulan tugasnya sudah ada di sana. Silakan dilihat saja. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menyimak materinya. Semoga bisa mudah dipahami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan disampaikan di kolom komentar ya. Atau kalian juga bisa menambah pengetahuan dengan membaca materi yang ada di buku Kiat Praktis Penulisan Karya Ilmiah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.